Ruangan rapat itu tiba-tiba terasa sangat dingin ketika Pak Budi mengumumkan nama rekan saya sebagai penerima promosi baru. "Ma, Rian, posisi ini bukan untuk kamu," kata dia dengan suara datar, dan saya tahu persis alasan di balik tatapan dingin itu karena saya adalah pria yang mencintai pria. Rahasia yang selama ini saya simpan rapat-rapat di perusahaan ini di tengah kota Jakarta yang sibuk. Dada saya sesak, tangan saya gemetar di bawah meja, tapi saya memaksakan senyum profesional seperti biasa. Rekan-rekan lain bertepuk tangan, sementara saya hanya bisa menunduk dan mengangguk. Pak Budi, manajer senior yang selalu menekankan nilai keluarga tradisional, tidak pernah menyukai saya sejak tahun lalu ketika dia melihat saya menolak ajakan kencan dengan sepupu putrinya. Saya keluar dari ruangan dengan langkah berat, udara kantor terasa menusuk tulang. Di lorong, Bu Sinta, rekan kerja yang paling dekat, menyentuh bahu saya pelan. "Kamu baik-baik saja, Rian?" tanyanya pelan. Saya menggeleng, berusaha tersenyum. "Cuma capek saja, Bu." Pulang ke apartemen kecil di kawasan Sudirman malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalanan Jakarta berkelap-kelip, tapi pikiran saya gelap. Di rumah, saya duduk di sofa, memandang oto lama bersama Dimas di ponsel. Dimas, gurus di pinggiran Jakarta, pasangan saya selama 3 tahun. Kami bertemu di acara komunitas kecil yang rahasia, dan sejak itu hidup saya terbagi dua, Rian karyawan teladan di siang hari, dan Rian yang benar-benar hidup hanya saat bersama Dimas di malam hari. Saya meneleponnya, suara saya parau. "Dimas, aku ditolak promosi." Dia diam sebentar, lalu berkata lembut, "Kamu tahu alasannya, kan? Sudah waktunya kita bicara terbuka, Rian. Kamu tidak bisa terus begini." Kata-katanya menusuk, tapi saya belum siap. Malam itu saya tidur dengan mimpi buruk tentang ayah dan ibu di Bandung yang selalu bertanya, "Kapan kamu bawa calon istri pulang, Nak?" Pagi berikutnya di kantor, suasana sudah ramai dengan proyek besar baru dari klien internasional. Pak Budi memanggil tim, "Ini proyek jutaan dolar. Jika gagal, kita semua terancam." Rekan yang dipromosikan, Pak Andi, tersenyum bangga. Saya duduk di belakang, mencatat ide-ide saya sendiri yang pernah saya usulkan bulan lalu tapi diabaikan. Sepanjang hari, saya bekerja seperti biasa, tapi dalam hati ada api kecil yang mulai menyala. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Sore harinya, saat semua orang pulang, saya masih di meja, membuka email proyek itu diam-diam. Mungkin ini kesempatan saya membuktikan diri tanpa harus mengatakan siapa saya sebenarnya. Proyek itu mulai goyah hanya dalam 2 minggu. Pak Andi yang baru dipromosikan sering terlambat rapat, dan laporannya penuh kesalahan data. Saya melihat dari jauh, tapi tidak berani bicara. Di dalam hati, saya tahu ide saya tentang kampanye digital lokal yang memanatkan budaya Betawi dan Jawa bisa menyelamatkan semuanya. Tapi siapa yang mau mendengar dari karyawan biasa seperti saya? Malam itu Dimas datang ke apartemen, membawa makanan Padang Aurit saya. Kami duduk di balkon kecil menghadap lampu kota. "Kamu semakin jarang pulang cepat, Rian," katanya sambil memegang tangan saya. Saya menjelaskan tentang proyek, tentang bagaimana saya diam-diam mengumpulkan data tambahan. Dimas menghela napas. "Aku bangga, tapi aku juga takut. Kalau mereka tahu tentang kita, apa yang akan terjadi?" Kami berpelukan lama, tapi ada jarak yang mulai terasa. Keesokan harinya, Bu Sinta memanggil saya ke pantry. "Aku dengar Pak Budi bilang kamu tidak cocok dengan nilai perusahaan di rapat internal."
Rian, kalau kamu butuh teman bicara, aku di sini. Kata-katanya membuat saya tersentuh, tapi saya masih menutup diri. Di akhir pekan, orang tua saya datang dari Bandung untuk kunjungan mendadak. Ibu memasak rendang dan bertanya terus tentang pacar. Kamu sudah 28 tahun, nak. Jangan sampai tetangga bilang kamu aneh. Ayah hanya diam, tapi tatapannya berat. Saya bohong lagi, bilang sedang fokus kerja. Malam minggu, saya kembali ke kantor sendirian, membuka laptop dan mulai menyusun proposal cadangan. Data pasar menunjukkan kampanye saya bisa meningkatkan engagement 40%. Tapi ketika saya coba kirim email ke Pak Andi, balasannya dingin, terima kasih, tapi kami sudah punya rencana. Tekanan semakin berat. Di kantor, rumor mulai beredar. Saya mendengar bisik-bisik tentang gaya hidup saya. Sinta memberitahu bahwa Sinta yang lain, bukan rekan dekat, pernah melihat saya dan Dimas di kai kecil. Saya mulai merasa dikelilingi mata. Suatu sore, Pak Budi memanggil saya ke ruangannya. Rian, fokus saja pada tugas harian. Jangan sok jadi pahlawan. Kata-katanya seperti pisau. Malam itu saya menangis di kamar mandi apartemen, mempertanyakan apakah layak terus bersembunyi. Dimas menelepon tapi saya tidak angkat. Saya harus menyelesaikan ini sendiri. Proyek semakin dekat deadline dan laporan Pak Andi semakin buruk. Saya tahu saatnya bertindak. Krisis proyek meledak di pertengahan bulan ketiga. Klien internasional mengancam mundur karena presentasi Pak Andi penuh kesalahan. Rapat darurat diadakan, suasana tegang. Saya duduk di pojok, hati berdegup kencang. Pak Budi marah besar. Siapa yang bertanggung jawab atas data ini? Pak Andi menyalahkan tim junior. Saat itu, saya angkat tangan pelan. Pak, saya punya data cadangan dari bulan lalu. Mungkin bisa membantu. Semua mata menatap saya. Pak Budi menggeleng. Kamu bukan bagian tim inti, Rian. Duduk saja. Malam harinya, saya bekerja sampai subuh. Saya hubungi jaringan lama saya di agensi kecil, kumpulkan insig pasar lokal yang akurat. Dimas marah saat saya bilang tidak bisa bertemu akhir pekan. Kamu selalu pilih kerjaan daripada aku, Rian. Apa aku hanya pelengkap? Kata-katanya menyakitkan, tapi saya tidak bisa jelaskan. Bu Sinta mulai curiga. Dia melihat saya di kantor malam-malam dan bertanya langsung. Kamu suka laki-laki ya? Saya membeku. Dia tersenyum lembut. Aku tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi kamu tidak sendirian. Dukungan kecil itu memberi kekuatan. Namun, Sinta yang lain yang pernah suka sama saya mulai menyebarkan rumor lebih keras. Di grup chat kantor ada sindiran halus. Tekanan keluarga juga bertambah. Ibu menelepon setiap hari, mengatur kencan buta dengan anak temannya. Saya tolak semua. Di dalam, saya merasa seperti sedang hancur. Suatu malam, setelah rapat buruk lagi, saya duduk di taman dekat kantor, menangis sendirian. Saya ingat masa kecil di Bandung saat ayah mengajari saya pria harus kuat dan normal. Apa yang saya lakukan salah? Pagi berikutnya, proyek hampir mati. Klien beri ultimatum 48 jam. Pak Andi panik, Pak Budi mulai mencari kambing hitam. Saya tahu inilah saatnya. Saya susun presentasi lengkap di laptop pribadi, lengkap dengan visual dan data baru. Tapi apakah saya berani mengirimkannya?
Konfrontasi tak terhindarkan terjadi di hari ke-45 proyek. Pak Budi memanggil saya ke ruangannya setelah mendengar rumor dari Sinta yang lain. Rian, ada yang bilang kamu punya gaya hidup yang tidak sesuai perusahaan. Benarkah? Saya diam, tangan dingin. Pak, itu urusan pribadi saya. Dia menggeleng. Di sini, pribadi jadi urusan bersama. Saya sudah beri kesempatan, tapi kamu tetap begini. Saya keluar ruangan dengan hati hancur, tapi tekad semakin kuat. Malam itu saya cerita semuanya ke Dimas lewat video call. Dia menangis. Aku capek menunggu kamu berani, Rian. Tapi aku tetap di sini. Kami berjanji bertemu akhir pekan nanti. Sementara itu, saya kerjakan proposal penyelamatan diam-diam. Saya hubungi teman lama di Bali yang punya koneksi klien serupa, dapatkan testimoni penting. Bu Sinta membantu menyusun slide tanpa diketahui siapapun. Keluarga semakin mendesak. Ayah kirim pesan panjang tentang harga diri laki-laki. Saya hampir menyerah. Tapi melihat data proyek yang semakin buruk, saya terus maju. Pak Andi mulai curiga, dia marah di rapat kecil. Jangan ikut campur, Rian. Tapi saya sudah tidak peduli. Pengorbanan semakin besar, saya tidur hanya 3 jam sehari, makan hanya mie instan di kantor. Tubuh lelah, tapi jiwa bangkit. Suatu malam, Dimas datang ke apartemen. Kami bertengkar hebat. Kamu lebih pilih proyek daripada hubungan kita, katanya. Saya memeluknya erat. Ini untuk masa depan kita juga, Dim. Kami berdamai dengan pelukan panjang, tapi luka masih ada. Deadline tinggal 24 jam. Saya kirim proposal rahasia ke email pribadi Pak Budi dengan nama samaran. Besok pagi semuanya akan terungkap. Pagi itu ruangan rapat penuh ketegangan. Klien sudah duduk, Pak Budi berkeringat. Pak Andi mulai presentasi, tapi data salah lagi. Klien menggeleng. Saat itu Pak Budi membuka email yang saya kirim. Dia membaca cepat, wajahnya berubah. Tunggu, ada RC lain di sini. Dia memanggil saya ke depan. Rian, jelaskan ini. Semua mata tertuju. Dengan suara mantap, saya presentasikan ide lengkap saya. Data akurat, visual menarik, strategi lokal yang tepat. Klien tersenyum lebar. Ini yang kami cari. Ruangan hening sebentar, lalu tepuk tangan. Pak Budi terlihat kaget, Pak Andi pucat. Sore harinya, rapat internal diadakan. Pak Budi mengakui kesalahan. Proyek ini selamat berkat Rian. Posisi tim leader akan dievaluasi ulang. Saya pulang dengan perasaan campur aduk. Dimas menunggu di apartemen, kami merayakan kecil-kecilan dengan makan malam sederhana. Tapi saya tahu perjuangan belum selesai. Malam itu saya menelepon orang tua, cerita sebagian. Ibu diam lama. Kamu bahagia, nak? Tanyanya pelan. Saya jawab ya. Bu Sinta kirim pesan, kamu hebat. Jangan takut lagi. Tapi Pak Andi tidak terima. Dia konfrontasi saya di koridor. Kamu curang. Saya jawab tenang, saya hanya melakukan yang benar. Krisis emosional mencapai puncak. Saya merenung di jembatan penghubung Sudirman malam itu, angin Jakarta meniup wajah. Akhirnya, saya sadar, menyembunyikan diri hanya membuat saya lemah. Besok, evaluasi akhir akan dilakukan. Evaluasi selesai dalam seminggu. Pak Budi dipindah ke cabang lain, Pak Andi tetap di tim tapi tanpa jabatan baru. Saya ditawari posisi tim leader proyek itu.
Kamu sudah buktikan diri, kata Cheo langsung. Saya terima dengan syarat, perusahaan harus punya kebijakan anti-diskriminasi lebih jelas. Berita menyebar pelan di kantor. Beberapa rekan mendekat, yang lain menjauh. Tapi saya tidak peduli lagi. Saya ajak Dimas ke Bandung akhir pekan itu. Di depan orang tua, saya perkenalkan dia sebagai teman dekat yang spesial. Ayah diam lama, ibu menangis, tapi mereka tidak usir kami. Kami butuh waktu, kata ayah akhirnya. Perjalanan pulang ke Jakarta, saya dan Dimas berpegangan tangan di mobil. Kamu berubah, Rian, katanya sambil tersenyum. Sekarang aku bangga. Di kantor baru, saya pimpin tim dengan tangan terbuka. Proyek sukses besar, klien puas. Saya sadar, perjuangan bukan tentang menyembunyikan, tapi tentang berani berdiri. Bulan-bulan berikutnya, saya dan Dimas merencanakan masa depan kecil, apartemen baru, mungkin liburan ke Bali. Keluarga mulai menerima pelan-pelan. Saya tumbuh bukan hanya di karier, tapi sebagai manusia utuh. Apakah benar bahwa di Indonesia, seseorang harus menyembunyikan siapa dirinya demi kesuksesan karier, atau justru keberanian menjadi diri sendiri yang membawa kebahagiaan sejati? Benar atau salah?